Greetings to everyone. Welcome, selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. And let's break down the market. Let's go. Yes, di malam hari ini tepatnya kita stream atau live di tanggal 18 September, tepatnya di hari Kamis. And sebenarnya sesuai dengan apa yang ekspektasi saya kemarin. Formal sekali Bapak. Sorry. Apa yang udah gue ekspektasikan kemarin, there is a bullish momentum dari market. And yes, Bitcoin sekarang sedang berada di area 117.700 ya. Kita berada di area 117.700 after Federal Open Market Committee kemarin ya. Setelah adanya FOMC meeting, setelah adanya Jerome Powell speech, yang dimana semua orang sudah ada ekspektasi, semua orang sudah memperkirakan akan terjadinya penurunan suku bunga atau cut rate ya. Ada cutting dari interest rate sebesar 25 basis point, which is itu membawa dampak yang cukup positif terhadap aset-aset beresiko seperti kripto, saham, emas ya, aset-aset yang bervolatilitas tinggi. Now, the question is, ini kita arah market mau kemana setelah adanya cut rate seperti ini? Dan apakah possible kita bisa melihat Bitcoin ke 150.000? And first of all, gue mau bilang congratulations untuk kalian semua yang dari jauh-jauh hari, dari 10 hari ke belakang, 12 hari ke belakang following the trade. Karena di sana sempat gue bilang dari 10 hari yang lalu, atau misalkan seminggu sebelum the Fed meeting, kita sudah mulai ada akumulasi, atau misalkan kalian mau nge-swing, monggo. I'm just gonna say congratulations untuk kalian yang following the trade ya. Karena kembali lagi decision ada di tangan kalian. So kalian yang bikin winning ya, kalian yang bikin trade-nya, kalian yang win, kalian yang nikmatin hasilnya. Karena tugas gue di sini hanya sharing point of view. Oke, so Bitcoin 117.700. And kita sekarang sedang ada di, bisa dibilang ada parallel channel yang cukup menahan Bitcoin di sini. Ada uptrend yang menahan Bitcoin. Jadi memang kita sudah ada di bullish momentum semenjak, bisa dibilang hampir dari awal bulan ya. Ini kalau misalkan gue tarik garis seperti ini kita tuh lagi ada di parallel channel nih. Kalau misalkan gue agak beresin dulu ya, kurang lebih kita lagi ada di parallel channel seperti ini. Cuman ini cukup menarik menurut gue. Kenapa cukup menarik? Karena kalau misalkan kita lihat ya, ini sekilas aja. Sekilas kalau misalkan kita lihat kayak gini, ini dia ngebentuk semacam bear flag, yang dimana ini adalah satu pattern yang cukup bearish to be honest. Kalau misalkan Bitcoin break dari sini, ini ada kemungkinan Bitcoin kembali lagi ke area bawah nih. Nah, agak sedikit concern, agak sedikit cautious untuk Bitcoin, tapi it just a small intrusive thought dari gue lah. Apakah ini bear flag atau tidak? Menurut kalian kayak gimana? Karena bentukannya mirip bear flag to be honest. Bentukannya bear flag soalnya. For now agak sedikit hati-hati aja dengan kehadiran bear flag ini. Oke. On the other hand, di dalam perspektif lain bisa gue bilang, di dalam perspektif lain justru kita ini masih in the uptrend ya. Kalau misalkan kita dari longer term, dari secara jangka panjang, ini kalau misalkan gue ambil chart yang lebih panjang ya. Sorry. Nah ini kita masih ada di uptrend. Dan to be honest, sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan sebelumnya. Oke lah, at least kita sudah mengekspektasikan kehadiran movement seperti ini. Dan kalau berdasarkan dari forecast yang gue lihat, I think it's very possible di bulan
September ini ya, di bulan September ini memang ada a little bit chance untuk Bitcoin create another new all time high dengan adanya bullish momentum seperti ini. Ada chance Bitcoin untuk tembus di atas 123.000 which is all time high yang kemarin ya. Ada chance, namun masalahnya adalah kita harus break dulu dari zona dia yang sekarang. Kita harus break dulu dari zona ini dulu nih ya. Karena kalau misalkan kalian perhatikan di zona sebelah sini ya, ini resisten near resisten ya. Resisten yang ada di sini ini adalah resisten yang harus Bitcoin tembus dulu. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena kalau misalkan kita lihat dari secara bid and ask terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat dari secara bid and ask, dari secara volume profile, titik sekarang nih, ya, titik Bitcoin sekarang saat ini di area 117.500 sampai 118.500, tepatnya di titik ini ya, di titik volume profile ini banyak banget bid and ask-nya. Banyak sekali bid and ask-nya dan ditandai dari previous historicalnya. Ini lihat kalian di sini ada yang bulat-bulat ini ya. Di sini ada yang bulat-bulat. Apa yang bulat-bulat ini? Yang bulat-bulat ini adalah indikator large trade. Jadi banyak orang yang melakukan kegiatan jual dan beli di area yang sama. Dan kalau misalkan kalian perhatikan nih, lihat, ini large trade-nya berwarna cerah, which is banyak orang yang melakukan pembelian di titik ini. Ya, banyak orang yang melakukan pembelian dan turns out market mengalami penurunan. Kalau misalkan kita ngomongin psikologi, ini kalau misalkan orang-orang beli di sini dengan leverage yang tinggi, lalu mengalami penurunan sampai ke 105 kemarin ya, sampai 109. Seharusnya mereka dari secara psikologi udah mulai agak ketar-ketir tuh. Apakah ini Bitcoin akan break di bawah 100.000? Kan kemarin FUD-nya kayak gitu ya. Banyak berita negatif yang bilang kayak, oh ini I think will be broke under 100k, will be bla bla bla, FUD-nya seperti itu. Jadi yang akan orang-orang ini lakukan apa? Yang orang-orang ini akan lakukan, kebanyakan orang kalau misalkan memang secara gue bilang dari secara mental gak kuat, dia akan BEP di titik yang sama atau break even point. Apa itu break even point? Misalkan kalian beli Bitcoin di harga 100.000 dengan uang 1 juta. Kalian minus tuh dari 1 juta ke 700.000. Ketika 700.000 itu udah balik lagi ke 1 juta, mereka akan ambil lagi duitnya untuk cari aman. Karena ada fear takut terjadi penurunan lagi. Jadi ketika at least balik modal atau BEP gitu kan, break even point, balik modal ke titik pembelian. Biasanya orang kalau misalkan belum terlalu kuat seperti itu. Nah, sekarang ini kalau misalkan dibilang kesempatan ketika dia ini balik lagi ke area BEP, kemungkinan besar di area 118.000 ini sampai 120.000 akan menjadi bearish order block untuk Bitcoin yang cukup strong ya. Ini bisa gue bilang area key level untuk Bitcoin. Kenapa gue bilang key levelnya nggak di 123.000, 122.000? Bisa gue bilang order block di area sini. Ini kalau misalkan kita lihat secara footprint juga, dari secara footprint juga ini nggak terlalu tebel, nggak setebel di area 118.000, 117.000. Itu nggak begitu tebel. Dikonfirmasi dengan apa? Kalau misalkan kita buka liquidity heatmap ya. Ini kalau misalkan kita buka liquidity heatmap juga by let's see 3 days time frame terlebih dahulu. Nah, dari secara 3 days time frame juga nih, lihat. Tepat di area 119.200 ini banyak liquidity yang numpuk ya. Banyak liquidity yang numpuk. Jadi kemungkinan besar I think akan ada rally dulu, akan ada kenaikan dulu sampai ke 118, 119. Setelah itu mungkin kita bisa ngelihat adanya rejection terhadap Bitcoin. Apalagi sekarang kita udah di hari Kamis ya. Kita udah di hari Kamis, di hari Jumat. Seharusnya kemungkinan besar short term correction itu akan terjadi I would say mulai masuk tanggal 19. Jadi mulai malam hari ini
pergantian hari ke tanggal 19 sampai ke tanggal 20 bisa ada short term correction dari Bitcoin, efek dari FOMC yang kemarin. Kebanyakan orang hari Jumat itu kan ada yang tutup, ada yang nggak trading lagi, bla bla bla. Less volatility ketika weekend, masuk weekend less volatility. So I think volatilitas itu akan numpuk di hari Jumat besok. Ditandai dengan apa nih? Nah, kita speaking by data nih. Ditandai dengan indeks yang ada di sini. Ini kalian lihat chart yang ada di sini. Ini adalah Bitcoin volatility data, ya. Nih, Bitcoin price volatility index. Dari secara volatility index, justru volatilitasnya itu tidak, istilahnya apa ya? Peaknya itu bukan di tanggal kemarin pas FOMC ya. Tapi ini terus naik nih. Ini kalau misalkan kalian perhatikan sebelah kanan sini, ini terus naik volatilitasnya. Menuju weekend, menuju low volatility ini semakin peak, and seharusnya short term correction akan terjadi sih, harusnya ya. Dan the question is, if there is a short term correction, kita mau ke harga berapa sih? Oke. Kita cari dulu dari beberapa hal yang bisa kita lihat dari secara teknikal dulu. Pertama, ini udah di 4 hour ya. Nih, pertama dari segi MACD terlebih dahulu. Dari segi indikator MACD, confirm akan terjadi rally dulu sedikit nih ya, karena di sini dari secara volumenya dia konstan mengalami kenaikan. Dari bottom sini konstan mengalami kenaikan, sudah ada 3 bar di sini, dan I think 1-2 bar lagi dia masih bisa untuk mengalami kenaikan sampai akhirnya nanti dia membentuk seperti ini ya, layaknya MACD pada umumnya ya, dia ngebentuk gunung kayak gini. Lalu itu dari secara MACD, ada chance untuk dia retrace tapi masih dalam bullish momentum dia. Terus hal lain yang gua notice juga di sini, kalau misalkan kalian perhatikan ya, nih. Dari secara pricing, ini kalau misalkan kalian lihat, ini udah mulai forming a bearish divergence secara RSI di time frame 4 jam. Ini kalian lihat uppernya dia berhasil untuk creating higher high dari secara pricing ya. Dari secara pricing dia create higher high. Namun dari secara relative strength index ini nggak match with the price, nggak keep up with the price. So there is a bearish divergence untuk Bitcoin 4 hour time frame, confirm bearish divergence. Ditambah lagi yang tadi gua bilang, ini kita udah near the resistance, near the bearish order block, near the bid and ask ya. Udah sekitar BEP juga. Short term correction might be around. Itu tadi dari secara RSI. Ini kita bisa delete. Dari secara MACD, confirm akan terjadi rejection ya. Sekarang kita cari point rejection ya. Gua mau narik Golden Pocket Fibonacci, gue mau cari retracementnya, tapi dari dua titik itu dari mana aja. Kalau untuk swing ya, untuk swing kita akan ambil dari area low sini. Kita ambil dari area low sini, dan gue asumsikan Bitcoin nyentuh resistance ini. Ya, gue asumsikan dia nyentuh sini. Ingat, gue asumsikan dia nyentuh sini. Idealnya kalau misalkan terjadi penurunan, ada chance Bitcoin untuk jemput area golden zone dia 0.5 to 0.618, 0,5 sampai 0,618 itu di 111k sampai 112k. So I think Bitcoin akan ranging di area sini, dan itu kalau misalkan terjadi penurunan ya dari titik sini, itu penurunan sekitar 4%. Cukup deep. Cuman ada tapinya. Penurunan ke area golden zone ini bisa terjadi kalau Bitcoin break dari
trendline bullish dia, which is yang ada di titik sini ya, kurang lebih. Kalau misalkan dia break dari titik sini, ya most likely dia akan turun ke area 112.000, 111.000. So be careful aja untuk minggu ini. Ini bisa terjadi di minggu ini atau di opening minggu depan juga. Ya. Ini ada bearish indication aja. Terus juga ini kita close aja kali ya. Dari secara liquidity heat map juga, ini kalau misalkan kalian lihat untuk swing weekly ya, untuk dari secara higher time frame, 1 week time frame, yes, ada chance untuk memang kita pergi dulu ke atas ya, ambil liquidity area 118 119. Cuman di sini udah menunggu nih liquidity-nya di area bawah sini, tepatnya area 114.000 sampai kurang lebih paling bawahnya 113.000. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi by technical, balik lagi ke chart sini. Tadi kan area sini ya, area 112 by golden zone. But realistically, Bitcoin akan turun ke dua kotak ini. Potensi turun ke dua kotak ini. Kotak 1, kotak 2. Kayak gini ya, mungkin a little bit sideways dulu, turun bla 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 gitu kan ya. Itu untuk Bitcoin. Nah, another data juga kita lihat dari secara DXY dulu. Nih, kalau misalkan kita lihat dari secara dollar index, dia mengalami kenaikan ya. Dia mengalami kenaikan seperti ini. Cuman yang anehnya adalah, ntar gue mau cek SPX dulu. Ya, oke. Ini ada divergence juga, di mana dari secara dollar index ini mengalami kenaikan, sedangkan dari secara Bitcoin juga mengalami kenaikan. Biasanya dari secara dollar index dan Bitcoin itu saling bersinggungan. Misalkan dollar index turun, Bitcoin naik, dan sebaliknya, Bitcoin naik, dollar index turun. Jadi ini ada apa ya? Ada sedikit divergent juga kalau misalkan kita compare USD ya, dari secara peredaran uang dollar index ke Bitcoin. I think confirm seharusnya terjadi rejection, short term correction, and I think it's normal. It's gonna be a normal correction. Jadi gue mau apa ya? Gue mau cautious aja ke kalian, mau ngasih tahu aja. You need to be aware, you need to be alert. Kalau kalian yang entry sekarang, I think it's a little bit too risky. Terlalu risky. Tadi kan kita lihat dari secara swingnya ya, dari secara higher time frame ya. Kalau misalkan kita zoom in lagi, nah, kalau misalkan kita zoom in lagi, kita ambil zona volatility dia dari semenjak FOMC. Jadi kurang lebih gue akan ambil dari swing low sini ke current price sekarang, untuk bener-bener secara lebih short term lagi. Iya, areanya sama 115. Oke. Ini kalian lihat dari 0,618-nya ada di 115.000. So I think confirm rejection range 115 114 support pertama, 115 114 jebol, I think we will visit 112 111.000. What do you guys think? Is it possible or no? Gue menunggu adanya rejection sih. Ini juga ya, whale terus buang barang. Yang 10.000 Bitcoin ke atas, dia terus buang barang. Semakin naik harganya, semakin buang barang dia. Kita refresh dulu sebentar. Nah ini juga kalau misalkan kita lihat dari secara whale activity per tanggal berapa nih? Nih, per tanggal begitu FOMC ya,
begitu FOMC, ini kalian lihat sebelah sini. Itu bukan yang itu, yang ini. Nih, yang gua nyalamatiin. Well, dengan 10.000 sampai 100.000 Bitcoin holder itu buang barang di tanggal 18. Dan ya mulai buang barang ketika FOMC nih, dari titik sini nih. Ini lihat kalian ada penurunan di garis yang ini. Ini gue nyalamatiin lagi ya. Nah, garis yang ini ya. Itu mereka udah mulai buang barang tuh. So I think be careful lah. Untuk 2 hari ke depan at least.